Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap mukmin tentu menginginkan amal ibadah yang selama ini mereka lakukan bisa diterima Allah dan mendapatkan pahala darinya. Adapun syarat diterimanya amal ibadah adalah apabila hal tersebut kita lakukan dengan ikhlas serta mengikuti tuntunan dari Rasulullah. Akan tetapi, terkadang tanpa disadari, amalan-amalan tersebut tidak mendapatkan balasan pahala apapun dan malah justru mendapatkan keburukan di sisi Allah. Tentu saja, hal itu memiliki sebab. Salah satunya adalah karena kita melakukan hal-hal yang menghapus amal ibadah kita tersebut. Nah, hal apa saja yang dapat menghapus amal ibadah kita? Ini dia. 15 hal yang menghapus amal ibadah. Yang pertama, berbuat syirik. Syirik dianggap sebagai suatu kezaliman yang besar dan perbuatan tersebut merupakan penghinaan terhadap Allah. Mengapa? Karena perbuatan tersebut telah menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Allah akan memberikan balasan bagi mereka yang berbuat syirik, yaitu dengan tidak menerima amal ibadah yang mereka perbuat. Bahkan Allah tidak akan mengampuni umatnya yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik tersebut. Hal itu sebagaimana firman Allah yang berbunyi, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 88. Yang kedua, keluar dari Islam atau murtad. Allah telah menjanjikan suatu balasan bagi mereka yang berbuat murtad, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal berada di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 217. Lalu yang ketiga, riya. Riya disebut sebagai melakukan suatu amalan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan Allah sangat tidak menyukai perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut telah digolongkan ke dalam jenis syirik kecil. Sebuah hadis qudsi telah meriwayatkan firman Allah tentang betapa bencinya Dia terhadap perbuatan riya. Aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mengungkit-ungkit amalan sedekah yang telah dilakukan serta menyakiti perasaan si penerima ketika sedang bersedekah. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang seperti itu bagaikan batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 264. Lalu yang kelima, melakukan amalan dengan niat duniawi semata. Perbuatan ini bisa dikaitkan dengan riya, di mana seorang melakukan amalan hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan atau balasan yang bersifat duniawi semata, bukan karena mengharap ridha Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15-16. Yang keenam, sibuk dengan aib orang lain. Karena terlalu sibuk mengurusi aib orang lain menjadikan seseorang lupa akan aib dirinya sendiri. Ini juga merupakan salah satu hal yang dapat menghapuskan amal ibadah orang tersebut. Rasulullah pernah berkata, jauhilah olehmu buruk sangka, karena buruk sangka itu perkataan paling dusta. Janganlah kamu memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ketujuh, berucap atas nama Allah bahwa seseorang tidak akan diampuni dosanya. Ampunan yang berasal dari Allah adalah merupakan hal yang gaib. Tak satu pun makhluk dapat mengetahuinya. Jadi ketika seseorang berkata atau bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa saudaranya, maka itu dianggap sebagai ucapan tanpa ilmu, dan Allah sangat membenci hal itu. Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim. 8. Bersukaria dengan terbunuhnya saudara sesama muslim.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa membunuh seorang mukmin dan berharap akan terbunuhnya, maka Allah tidak akan menerima darinya penolakan azab ataupun penebusan. 9. Bid'ah. Bid'ah merupakan suatu amalan yang tidak disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan ini sudah pasti amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. 10. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika dalam keadaan sepi. Makna dari istilah ini adalah seseorang yang telah melakukan amalan kebajikan tatkala ia berada di hadapan orang lain, akan tetapi ketika ia sedang sendiri, maka ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. 11. Membenci Al-Quran. Allah telah berfirman, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Surat Muhammad ayat 9. 12. Mendatangi dukun dan paranormal. Dukun atau paranormal merupakan golongan pelayan setan, dan jika seseorang yang mengunjungi mereka, maka Allah tidak akan menerima amal ibadah yang ia kerjakan. Sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya, barang siapa mendatangi tukang ramal kemudian menanyakan tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya sholat selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. 13. Memelihara hewan peliharaan seperti anjing dengan tujuan selain untuk menjaga kebun dan ternak. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa memelihara anjing maka akan berkurang amalannya setiap hari sebesar 1 kirot, dalam riwayat lain 2 kirot, kecuali anjing untuk menjaga kebun atau anjing penjaga ternak. Hadis riwayat Muslim. 14. Durhaka terhadap orang tua. Rasulullah SAW pernah berkata, 3 golongan yang Allah tidak akan terima dari mereka penolakan atau penebusan, yaitu orangnya durhaka kepada kedua orang tua, pengungkit pemberian, dan pendusta takdir. 15. Mendustakan takdir. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah pada poin sebelumnya. Selain itu dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, seandainya seseorang menginfakkan emas di jalan Allah sebesar gunung Uhud, tidaklah Allah akan menerima infak tersebut darimu sampai engkau beriman dengan takdir. Dan ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan menyelisihimu, sedang apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, maka tidak akan menimpamu. Kalau seandainya engkau mati dalam keadaan mengimani selain ini, tidak beriman dengan takdir, niscaya engkau masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Demikian mengenai 15 hal yang dapat menghapus amal ibadah. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.